Gocek terus. Jangan sampai salah mengoper bolanya ya kawan. Cepat, giring bola ke arah gawang. Ya, gagal lagi deh. Teman, ini dia kegiatan kami setiap sore, anak-anak Sumarorong, Sulawesi Barat. Selagi masa tanam belum dimulai, kami memanfaatkan sawah untuk bermain sepak bola. Meskipun hanya lapangan sawah seadanya, tapi kami senang bisa bermain bersama. Ayo Kenzo, oper lagi sini. Hap! Gol! Teman, gaya bermain bola kami udah sekeren Ronaldo belum? Permainan ini seru banget. Oh iya teman, bola yang kami gunakan ini bukan sembarang bola loh. Bola ini berbahan dasar batang pohon banga. Ada yang tahu apa itu pohon banga? Nanti aku jelasin ya. Awas Joshua! Ya, bolanya meluncur ke arah sungai. Sayang sekali teman, kami harus mengakhiri permainan ini lebih cepat. Kami janji akan mengganti dengan yang baru. Di daerahku banyak tumbuh pohon banga. Tapi bagaimana ya? Kami kan hanya membutuhkan sedikit batangnya saja. Tolong. Wah, itu ada paman. Apa? Tendera kau? Yo, may kutundig po, hati-hati ko. Saat menebang pohon, sebaiknya orang dewasa yang melakukannya. Pastikan juga kita berdiri di posisi yang aman. Jangan sampai tertimpa pohon. O lang, siguro lang mo ko latang ka, bahaya te ke sok kami. Le? Lang mo ko, yo. Awas, hati-hati paman. Syukurlah, pohon banga rubuh dengan posisi yang tepat. Mantap paman. Tujuan paman menebang pohon banga ini untuk mengambil batangnya sebagai bahan material rumah. Banga atau wanga adalah jenis palem-paleman endemik Sulawesi. Tanaman ini tumbuh di wilayah pegunungan. Karena bentuknya lurus dan kayunya keras, batang banga banyak dimanfaatkan warga di desaku menjadi tiang untuk bangunan lumbung padi, tikar, maupun dinding bangunan. Pulang, bam itu, bam itu dah. Yo. Bahan dan bumbu sudah selesai kami siapkan. Jadi teman, kita kerjakan tugas masing-masing ya. Menu ikan bumbu banga yang kami masak lengkap dengan aneka jenis rempah. Oh Joshua, pemuruk ya pimu. Aha terambuan ni mai, malalang matatay. Iyo, malalang matatay. Untuk urusan bumbu, Bibi paling jago membuatnya. Bawang, cabai, dan beberapa bumbu dapur diulek sampai halus. Ayo, kita bantu memasak. Aku yang memotong-motong umbutnya ya. Kenzo yang memarut kelapa, dan Hesron bantu memotong pisang. Pulang, Kak. Apa mau tuh? Anu leh, talangan hijau pamut tuh.
Lanjut, kita tumis bumbu untuk menu mak nasu umbut banga. Setelah aroma bumbu tercium, masukkan batang serai, daun salam supaya makanan semakin harum. Saatnya masukkan ikan nila. Lalu tambahkan umbut banga yang sudah direbus. Terakhir masukkan cabai, tomat, dan daun bawang. Memasak ikan tidak perlu sering diaduk teman, agar dagingnya tidak hancur. Selama proses memasak juga pakai api kecil, supaya bumbu meresap ke dalam masakan. Benda mama ni benda. Oi, tadi amoy. Tadi baru lah. Selain ikan umbut banga, Bibi akan membuat cemilan bandang lojo. Cemilan tradisional berbahan singkong. Ubi kayu ini harus diparut dulu teman. Campur singkong parut dengan gula pasir dan garam. Supaya lebih menarik, Bibi memberi pewarna makanan secukupnya. Terus, mai kak. Dari mereka tuh putih. Dari Mia. Bama ini. Yuk. Adonan singkong parut lalu dibuat bulatan, isi dengan pisang di dalamnya. Kemudian kukus adonan sampai matang. Makanan sudah jadi. Ayo, kita bawa makanan ini ke kebun. Paman pasti sudah menunggu. Teman, gotong royong adalah budaya yang sudah mengakar di desa kami. Contohnya, seperti saat merenovasi rumah kebun milik pamanku. Pamanku dibantu oleh beberapa warga untuk memperbaiki rumah kebun yang rusak. Oh yo. Yo, boleh. Sama mandi lo. Dari Milan deh. Ayo paman, kita makan sama-sama. Mak nasu ikan umbut banga ini sedap banget. Rasanya gurih, nggak pahit sama sekali. Tekstur umbut juga empuk seperti rebung. Makasih ya, Mami sih. Sebagai hidangan penutup, kita icip bandang lojonya. Bandang lojo ini teksturnya kenyal, rasanya juga manis. Dibalut kelapa parut, makanan ini jadi ada rasa gurih-gurihnya. Enak. Oh bolang. Kedak mau ko baliki tunduki dulu pasangin dia leh. Rindik ta leh. Pekerjaan berat sekalipun jika dilakukan bergotong royong pasti akan terasa ringan teman. Ayo kita bantu paman yang sedang memperbaiki rumah kebun ini. Lagi pula semakin banyak warga yang membantu, rumah kebun pasti akan lebih cepat selesai. Batang pohon banga ini sangat kuat loh teman. Bisa sampai puluhan tahun. Wah, keren. Apa lahan bangam titik? Oh iya, lo bang mau maleh, lo mau kai. Pakai alat kabak bola. Oh iya, ini papolo jone nak. Lo mau maleh. Hore! Paman memang penolong kami. Ayo, kita segera ambil batang banganya. Terima kasih ya, Paman. Lambain deh. Yo. Yo, alabang deh, alabang deh. Alabang deh. Jangan bagaimana itu. Desa Ranteka Mase terletak di antara perbukitan. Hal itu membuat persawahan di desa kami selalu basah. Teman di rumah sudah tahu belum dong? Mencari hewan mirip ular kecil ini susah-susah gampang.
Kali ini kita akan menangkap belut dengan perangkap ala si bolang. Begini nih cara kami menangkapnya. Gali lubang dengan kedalaman sekitar 30 sampai 50 cm. Buat menyerupai kolam kecil, teman. Pasang bambu di beberapa titik, lalu timbun dengan tanah. Bambu ini sebagai pintu masuknya belut ke dalam perangkap kami. Teman, belut adalah hewan pemakan segala. Ayahku bilang cacing tanah ini sangat ampuh dijadikan umpan belut. Di bagian depan pintu masuk, kita pasang umpan cacingnya. Karena belut menyukai bau amis, pasti langsung diserbu. Teman, kami sangat beruntung hutan di desaku masih luas dan terjaga. Pohonnya juga besar-besar. Hutan juga menjadi tempat kami mendapatkan buah-buahan secara gratis. Gak kayak di pasar atau supermarket yang harus bayar. Istimewanya lagi, buah hutan di sini juga unik-unik, teman. Beda dengan hutan di daerah lainnya. Seperti buah dengen ini. Kalau sedang berbuah lebat, pasti jadi rebutan kami. Woi, dengan nongon mariri yo. Mariri. Kubi ko talale, mibe. Talale. Lumo. Telepon yang kai. Sampai itu guys, aku selekin solo pamiyang kayo kaya bayala apa to? Eko dua ko ya, lo ko pamiyang dingin. Sempadian renok na. Yo, memo kita kinso. Tolong kita juga. Buah dengen termasuk buah tropis yang banyak tumbuh liar di wilayah Sulawesi dan Indonesia bagian timur. Buah yang juga disebut jongi ini termasuk buah musiman. Woi, hati-hati ko, malik ko dati. Malik kok kan. Yo. Malik kok. Awas Joshua, Hesron, hati-hati di bawah ya. Yeay! Isrut, direk, lebih. Bersembunyi dulu kalian di bawah ya. Aku akan lempar kayunya. Yeay! Dapat lagi. Bentuk dan ukuran buah dengen mirip seperti jeruk. Berkulit hijau muda dan bagian dagingnya juga berwarna kuning terang. Menggiurkan ya warnanya. Jika sudah matang, kulit buahnya akan membuka dengan sendirinya seperti kelopak bunga. Ayo, kira malah. 5. Yo. 5 memo ko. Bye. Buah dengen ini paling cocok untuk campuran olahan belut. Ayo kita lihat perangkap belutnya. Sepertinya belut-belut itu pada lapar, teman. Sekalinya ada makanan, beneran langsung dihap. Belutnya banyak. Hati-hati terlepas, kawan. Soalnya kulitnya berlendir. Licin banget saat dipegang. Kawan, mari kita olah belutnya. Tapi kalau hanya dipanggang, sudah biasa. Rasanya kurang sip. Kita buat makanan kreasi ala si bolang yuk. Kami akan membuat belut asam dengen. Bahannya bawang merah, bawang putih, cabai, garam, tomat, dan serai. Kenzo, kamu potong-potong bumbunya ya. Joshua dan Hesron, kalian yang memanggang belutnya. Hati-hati gosong. Tepi. Membuat masakan lezat, kuncinya ada pada bahannya, teman. Tapi kecil-kecil begini, tangan kami sudah jago meracik bumbu loh. Sementara kalian masak, aku membuat bola dari batang banga.
Caranya mudah teman. Kupas bagian kulit luarnya. Sudah terlihat kan bagian dalam bumbutnya? Mirip banget seperti gabus ya. Batang ini ringan dan lunak, sehingga mudah untuk dibentuk seperti bola. Belutnya sudah matang teman, tapi akan kami bumbui lagi. Sebelumnya, belut harus dipotong-potong dulu. Kenzo, makara ketemu sasa bumbu mo. Tadinya. Tumis bumbunya sampai harum, campur dengan buah dengin. Terakhir, masukkan potongan belutnya. Tunggu sampai bumbu meresap ya. Masuk deh. Iya, masuk deh. Mami dah. Iya, mami. Sampai merembek deh makan buah dengin ini. Betul teman, biarpun sudah matang, tapi rasa buah dengin ini sangat masam saat dimakan langsung. Jadi kita. Oi, mari kita kan ini ya. Kita. Dipilih. Dipilih. Belut asam dingin ala si bolang sudah jadi. Ayo kita makan dulu. Selamat makan. Enak sekali teman. Biarpun dimasak dengan cara dan alat sederhana, tapi rasanya tidak bisa dianggap remeh. Apalagi ditambah dengan kentang rebus bekal kami dari rumah. Makin komplit maksimal. Masuk Lele. Malang kau ya. Kenzo, kamu sudah seperti YouTuber aja gayanya. Protein pada belut tinggi teman, setara dengan protein daging sapi. Kandungan kalsium, fosfor, dan vitamin D di dalamnya sangat bagus untuk tulang kita. Oh pulang, tadi mereka pulang. Tadi Mia. Ya tolong aku lapang sama aku lo. Ini kok. Tolong Mia. Teman, kami harus bergegas karena sebentar lagi pertandingan sepak bola akan dimulai. Ayo kita mulai. Joshua, Kenzo, Hesron, ayo menyebar. Jangan biarkan bolanya direbut timnya Haikal. Teman, permainan ini salah satu kearifan lokal di daerah kami loh. Jadi harus tetap dilestarikan. Gol! Tim si bolang berhasil memasukkan bola ke gawang lawan. Kakak meminta bantuan kami untuk mengambil buah nanas di kebun. Siap, kami kerjakan langsung Kak. Kebun nanas cukup mudah ditemukan di desa kami, karena sebagian besar masyarakat di sini mencari penghidupan dengan cara bertani dan berkebun. Salah satu hasil budidayanya ya nanas ini. Di areal seluas 100 meter persegi ini, Paman menanam ratusan bibit nanas. Wah. Oh, bolang. Wah, lalu kalau pandang mulai. Oh iya, kita bang ambil lah kau yang benar lamukan dia udah setelah kau matuai, kita bang mi. Yuk teman, kesempatan langka nih bisa ikut memanen nanas. Tapi nggak boleh asal petik ya. Begini nih cara panennya. Potong tangkai buah secara mendatar atau miring seperti ini. Mudah kan? Buah nanas dipanen saat tanaman berusia 18 hingga 24 bulan. Tapi yang kami ambil ini buah yang belum matang sempurna karena akan dijadikan bahan baku masakan. Yuk kita kumpulkan nanasnya. Apa bisa berangkat ikan deh? Bisa tudikan dia nama Tom. Ayo.
Nanas atau yang biasa warga di sini sebut pandang, bentuknya bulat dan kecil serta tidak berduri tajam. Paman juga punya buah nanas yang sudah siap dipanen loh. Cirinya, dasar buahnya berwarna kuning, aromanya harum, dan tangkainya mengkerut. Ini cobain nanasnya ya, Paman. Wah, segarnya nggak ada duanya. Gak mungkin nolak kalau begini. Nanas punya rasa manis yang khas. Kandungan airnya banyak, nutrisinya juga melimpah. Bahkan nanas termasuk 10 buah yang paling kaya vitamin C. Bamin deh sule lah tor pak kau salah om mulai. Yo. Aku am deh. Iya bang. Teman, kita harus segera membawa nanas ini pulang. Terima kasih, Paman. Sinar matahari kali ini lagi kurang bersahabat, teman. Saking teriknya, kami jadi cepat capek nih. Tulang. Kenapa? Makaku. Makaku. Lapar. Maka aku tuh akan dinanas dari na. Tanda sa kau mau kesulian, wey. Pokoknya jangan sampai badan kita makin lemas. Karena kalau sudah loyo, penyakit pasti akan mudah menyerang. Jangan sampai deh. Semangat! Gak melulu ada di pasar atau di supermarket. Di sekitar kami pasti ada sumber makanan yang bisa didapat. Dah lupa. Ambil itu bisa tak dinas, wey. Yo. Setuju lah. Mau kata lagi? Teman, tahu nggak kalau kepompong alias rumah ulat bisa untuk ganjil perut? Hehehe. Beneran, kami nggak sedang bercanda. Di atas pohon alpukat itu ada kepompong ulat. Yuk langsung kita panjat. Biasanya ulat kepompong banyak ditemui saat masuk musim penghujan. Meskipun bukan menjadi santapan umum masyarakat, tapi bagi para penikmatnya, ulat kepompong termasuk makanan yang lezat. Rasanya gurih ketika digigit. Gak percaya? Oi, akan posar ya. Lang, jurupang no, turko sira. Turko. Tenang na. Dek jo. Sebuti kayak atau alpukat tanah barindi pi. Anu pa, lalakan oli. Ke simola ya. Ndre, mun budak kala po Budak kela. Po, minta maaf nate ele. Yo, lo pa ila dan komento bang dome. Sile pa. Yo. Wah, benar kan? Sesuatu yang bukan milik kita sebaiknya izin dulu dengan pemiliknya. Lagi pula batang pohon ini kan kecil, jadi tergolong mudah rapuh. Sebaiknya tidak dipanjat atau diinjak. Sekali lagi kami minta maaf ya Paman. Kami janji lain kali tidak akan mengulanginya. Kepompong ulat sutra emas cukup banyak ditemukan di desa kami. Pupa dalam fase kehidupan ulat ini bisa diolah menjadi makanan. Yuk lihat kami bagaimana mengolahnya. Kami memakai bumbu sederhana. Ada bawang merah, bawang putih, cabai, juga nanas yang kami ambil tadi. Son, pamian pimu, rambun daman dubuda, nakan nama tata. Malalang nih. Bahan dan bumbu sudah selesai kami siapkan. Rebus ulat sampai benar-benar matang. Budaya. Cirinya, jika ulat sudah mengapung di permukaan air, artinya ulat sudah matang. Lalu tiriskan. Lanjut kita tumis bumbu sampai harum. Supaya masakan bikin nambah selera, beri jamur hutan talengo atau jamur kuping. Mami baru punya. Mami itu. Yois. Lang. Ender nanas naik. Yo.
tambahkan garam supaya rasanya tidak hambar. Tunggu beberapa menit sampai bumbu benar-benar meresap. Ulang tina sabara. Lamurina mandi. Mana sih, Me? Oh, yo. Sudah matang nih teman. Ini dia makanan kreasi kami. Tumis ulat kepompong. Terlihat lezat bukan? Yuhu! Selamat makan. Gurih. Udah melalang, Le. Enak sekali teman. Biarpun dimasak dengan ala kadarnya, tapi rasanya nggak ada duanya. Tumis ulat kepompong kami juara. Bolang memang paling jago meracik bumbu. Apalagi makan di tepi sungai yang bikin suasana berbeda. Seru. Dan pastinya bikin makan jadi lahap. Ayo teman, tambah lagi. Teman, di desa aku sebentar lagi akan diadakan acara syukuran panen. Sebagai warga yang baik, kita harus turut melestarikan budaya yang ada sejak dulu. Sebagai hidangan di acara hasil panen nanti, bibiku sudah menyiapkan bahan-bahannya. Tidak hanya satu menu saja, kami akan membuat beberapa olahan makanan dari bahan pangan lokal. Pasti seru nih, karena nanti kami bisa puas icip-icip. Sajian pertama yang akan Bibi buat namanya maknasu Bali nangko ayam. Potong daging ayam menjadi beberapa bagian. Sementara Kenzo bertugas mengiris bawang merah, bawang putih, daun bawang, dan lengkuas. Bumbu lalu dihaluskan. Kalau serainya cukup digeprek saja. Kak Priska juga sedang menyiapkan daun Bali nangko untuk campuran ayam nanti. Daun hijau ini dicampur dengan irisan bawang merah dan putih, lalu diremas-remas seperti ini teman. Tujuannya supaya daun Bali nangko mengeluarkan aroma yang khas dan menghasilkan air dari perasannya. Sementara aku membantu mengupas nanas. Buah ini akan menjadi bahan utama di semua olahan masakan nanti. Kita mulai membuat Bali nangko ayam yuk. Caranya cukup unik teman. Campur daun Bali nangko dengan bumbu halus, irisan daun bawang, lengkuas, sereh, dan cabai. Aduk semua bahan sampai rata sebelum dinaikkan di atas tungku api. Setelah tercampur rata, naikkan wajan ke atas tungku, lalu masukkan daging ayam cincang. Beri sedikit minyak goreng, lalu aduk masakan sampai daun Bali nangko mengeluarkan air. Oke, solo ko lakitin nanas oh. Ayo. Terakhir, masukkan irisan nanas muda supaya makanan jadi makin segar. Kak Presti juga menyiapkan bahan untuk membuat kue onde-onde isi selai nanas. Makanan ini terbuat dari tepung beras, tepung ketan, dan gula pasir. Campur semua tepung, lalu tambahkan sedikit gula pasir. Siram tepung dengan air panas, kemudian aduk hingga rata. Kali ini kakak membuat onde-onde dengan variasi yang berbeda, yaitu dengan isian selai nanas. Sementara Kak Presti membuat adonan, aku memarut buah nanas untuk selainya. Hasil parutan kemudian dimasak sampai mengental. Adonan onde-ondenya sudah jadi. Supaya terlihat lebih menarik, campurkan pewarna makanan secukupnya saja. Adonan onde-onde dibuat bentuk bulatan. Setelah itu, beri rongga kecil, lalu masukkan selai nanas. Terakhir, bentuk adonan sampai bulat sempurna. Kalau di Jawa, onde-onde seperti ini dikenal dengan sebutan klepon. Onde-onde yang sudah diisi selai tinggal direbus sampai matang. Ayo, siapa yang gak sabar mau mencoba makanannya? Hehehe.
Jadi selamatlah ketika para kasih tamat kalau demo dalam untuk semua buang anak kambing anak Alhamdulillah sambayan kita dong lek. Yuk. Tamat sambayan. Selamat makan! Teman, saat ini aku bisa merasakan suasana yang hikmat dan penuh syukur. Meski sederhana, namun syukuran ini terasa istimewa. Karena kami masih memiliki rasa kebersamaan yang kuat. Tradisi makan bersama ini rutin dilakukan ketika musim panen. Tujuannya, selain bentuk kegembiraan, tradisi ini menjadi wujud syukur kami atas hasil pertanian yang melimpah. Kami juga menyelipkan harapan dan doa. Semoga usaha pertanian yang dilakukan warga selanjutnya akan semakin optimal. Amin. Perut sudah terisi teman. Badan kami jadi berenergi kembali. Lihat, sawahnya sudah menguning. Itu artinya padi ini siap dipanen. Memanen padi atau mepare seperti ini biasanya dilakukan secara gotong royong. Masyarakat bahu-membahu memanen sawah dengan sistem bergantian. Ketika ada pemilik sawah mulai panen, kita juga ikut membantu. Begitupun sebaliknya. Sayangnya, musim kemarau panjang membuat bulir padi tidak tumbuh maksimal. Namun sebanyak apapun hasil panennya, rezeki harus tetap disyukuri. Karena alam memang memberi kita banyak manfaat.